Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Dok Kulon dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik yang offline yang berada di Kota Bojonegoro maupun yang online di dalam Kota Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik yang berkaitan tentang sholat historitas dan kaifiahnya dalam Kitab Shalah HPT 1929 Masehi. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat pada kesempatan yang mulia ini? Karena kita sekarang di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu diidentikan dengan perayaan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj di antara peristiwa yang penting untuk dicatat berkaitan dengan kefarduan sholat 5 waktu, yang mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga kajian kita ingin mencoba menelusuri tentang historitas sholat dalam Islam dan secara khusus yang ada hubungannya dengan ketarjian, yaitu kita akan nanti melihat bagaimana poin-poin yang ada di dalam Kitab Shalah yang sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih di Muktamar Solo tahun 1929 Masehi sebagaimana yang ada di dalam HPT Jilid 1. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara tentang sholat, yaitu kapan sholat 5 waktu itu difardukan, ada keterangan yang menarik yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu kitab bermadzhab Syafi'i, dan kitab ini cukup populer di Indonesia karena dipakai referensi di dalam Bahsul Masail atau LBM, ya, Lembaga Bahsul Masail, sebuah lembaga bagian dari organisasi NU. Artinya Fathul Mu'in ini sering dirujuk. Demikian juga Fathul Mu'in ini masih diajarkan di pesantren salafiyah, ya, atau pesantren tradisional yang secara umum mengajarkan hierarki trilogi kitab fikih pesantren. Ada nama-nama kitab yang selalu diawali dengan Fathun. Ada Fathul Qorib Mujib, itu tingkatan yang paling bawah, kemudian Fathul Mu'in tingkatan menengah, kemudian yang ketiga Fathul Wahab tingkatan yang paling tinggi. Artinya Fathul Mu'in ini sangat penting sekali dalam tradisi keislaman atau dalam tradisi fikih di Indonesia. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, di sana ketika menjelaskan tentang sholatnya, di redaksinya wal mafrudat al-ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat-salat yang fardu ain itu jumlahnya 5, fi kulli yaumin setiap hari, wa lailatin dan malam. Artinya satu hari satu malam itu ada 5 salat yang diwajibkan secara ain, secara individu, bukan fardu kifayah. Maklumatun minad dini bidururah. Kewajiban sholat ini diketahui dari agama bidururah secara pasti. Artinya setiap orang yang mengaku sebagai orang muslim pasti tahu kalau
salah satu rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Nah, ketika bicara sholat, dia juga pasti tahu bahwasanya sholat yang wajib itu 5 waktu. Ini baik orang yang baru pertama kali masuk Islam ataupun anak kecil, pasti yang diajarkan orang tua itu tentang apa? Kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Karena dia maklumatun minad dini bidorurah fayakfuru jahidha. Maka orang yang menolak kewajiban sholat, maka dia kafir. Artinya kalau ada seseorang yang mengatakan, seorang muslim yang mengatakan bahwasanya dalam Islam itu tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, maka dia kafir. Nanti berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih mengakui kewajiban. Maka dalam bahasa fikih dikatakan apa? Kufrun dunal kufri. Dan dikatakan walam tajtami hadi al-khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin. Artinya nabi-nabi yang terdahulu itu sudah menjalankan sholat. Hanya saja mereka belum mengenal sholat 5 waktu. Ada duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Misalnya di antara sholat yang kita jalankan, meskipun dalam syariat Nabi Muhammad ini statusnya tidak wajib, tapi statusnya sunnah, yaitu sholatul lail. Sholatul lail itu adalah sholatul Dawud, sholatnya Nabi Dawud. Sebagaimana siamu Dawud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nah, sholat lail itu juga sholatnya Nabi Dawud, tapi menjadi syariat Nabi Muhammad dan statusnya sekarang sunnah, tidak wajib. Meskipun dulu pernah diwajibkan bagi umat Islam dan wajib bagi Nabi Muhammad. Nah, setelah itu dikatakan wa furidat lailatul Isra, bahwasanya sholat 5 waktu itu difardukan malam Isra ba'dan nubuwah, setelah kenabian, di asyri sinin wa thalathati asyurin, dengan 10 tahun dan 3 bulan. Artinya kalau Nabi itu diangkat menjadi Nabi kan usianya 40. Nah itu. Kemudian Nabi diisrokan itu 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Ya kira-kira usia Nabi 53 bulan. 53 bulan. Lailatul sab'in wa isrina min Rajab, yaitu tanggal 27 dari Rajab. Nah, bagaimana sebelumnya? Apakah Nabi sudah menjalankan sholat? Padahal sholat 5 waktu itu baru diwajibkan 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Dan sebelumnya apakah Nabi sudah menjalankan sholat? Nanti kita bahas ya. Artinya sholat 5 waktu itu baru diwajibkan 10 tahun 3 bulan setelah kenabiannya Nabi. Walam tajib subhu yaumitil kalailah, dan tidak wajib subuh malam hari malam itu li adamil ilmi bikaifiyatiha, karena tidak diketahui cara pelaksanaannya. Nah, kalau Nabi melakukan Isra itu kan malam hari, dan di sana Nabi mendapatkan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana status subuhnya? Apakah sudah dilakukan oleh Nabi? Kan subuh itu Nabi artinya sudah selesai Isra dan Mi'raj. Nah, di sini dikatakan ketika itu Nabi belum melakukan sholat subuh. Kenapa kok belum? Karena li'adamil ilmi bikaifiyati. Nabi belum tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Karena dalam hadisnya yang berkaitan dengan hadis waktu sholat, Nabi bersabda, Ammani Jibrilu bi adzuhra. Kata Nabi, Jibril itu mengimami aku, itu adzuhra, sholat duhur. Yang pertama sholat duhur. Jadi sholat yang pertama kali Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril itu sholat duhur. Nah, sehingga sholat subuh pada hari setelah Isra dan Mi'raj itu tidak dilakukan oleh Nabi, padahal sudah diperintahkan. Itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana historitas sholat? Kalau kita katakan tadi bahwasanya sholat
5 waktu itu baru diwajibkan 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Apakah Nabi sudah melakukan sholat wajib sebelumnya? Misalnya di sini saya kutip dari kitab Al-Bakhru Az-Zakhar yang ditulis oleh Al-Imam Mahdilidinillah Yahya Ahmad ibn Yahya Al-Murtado. Ini seorang ulama dari Yaman. Beliau mengatakan bahwasanya wa awwalu ma furidu qiyamul laili nisfuhu aw dunahu. Salat yang pertama kali difardukan kepada Nabi itu salat qiyamul lail. Makanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, ketika Nabi mendapatkan perintah salat lail, itu Nabi dan para sahabat itu melakukan salat malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dalam surat Muzammil itu, sampai sahabat itu kakinya bengkak itu. Kemudian karena Nabi dan para sahabat itu kakinya bengkak karena setengah malam melakukan sholat lail, padahal umat Islam kalau siang harus bekerja. Sebagian juga di antara sahabat ada yang sakit, maka dapat rukhsah atau keringanan atau dinasakh dengan firman Allah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Disuruh sholat malam tapi semampunya itu. Faqra'u ma tayassara minhu, maksudnya disuruh sholat semampunya tapi sholat malam. Setelah itu dinasakh lagi, umat Islam dan Nabi diperintahkan menjalankan sholat pada waktu pagi dan sore. Fa'aqimis sholata tarfayin nahar wa zulafam minal lail. Artinya kewajiban menjalankan sholat pada waktu pagi dan sore. Baru setelah itu Nabi mendapatkan perintah secara langsung dari Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu pertama kali sholat 5 waktu itu diwajibkan. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh kitab Al-Barjanji ya. Ini sebuah kitab yang umum dibaca di masyarakat. Karena intinya, karena di antara isinya itu bicara tentang sirah, tentang sejarah kenabian, termasuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Nah, memang Barjanji ini pernah kita kaji ya. Sebagian isinya ada yang baik-baik saja, sebagian ada yang bermasalah. Yang ini yang kita tampilkan sesuai dengan keterangan hadis Nabi dan juga keterangan-keterangan kitab yang lain sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Dalam kitab Al-Barjanji, atau orang Jawa nyebutnya Barjanjan gitu. Wa furidu alaihi qiyamu ba'di sa'at al-lailiyah. Wa furidu lan den farduake alaihi yang atas Nabi apa qiyamu ba'di sa'at, melakukan sholat sebagian waktu alailiyah malam. Summa nusikha, kemudian dihapus dengan firman Allah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Kemudian setelah itu difardukan sholat di waktu 2 rakaat di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian summa nusikha, kemudian dinasakh, dihapus bi ijabi sholawat al-khamsi fi lailati masrah. Kemudian dihapus lagi dengan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu di malam Isra dan Mi'raj. Artinya keterangan kitab Al-Barjanji itu sama dengan kitab Al-Bakhru Az-Zakhar tadi yang ditulis oleh Al-Imam Mahdilidinillah dari Yaman. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya sholat 5 waktu itu ada historitasnya. Tidak langsung diwajibkan oleh Allah kepada Nabi. Baru 10 tahun 3 bulan pasca nubuah, pasca Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang hadis ini juga disebutkan di dalam TJA kita, tanya jawab agama, yaitu juz 1 halaman 29.
Di sana dijelaskan ketika Nabi berada di makom al-mukafahah. Makom mukafahah itu tempat pasowanan kalau bahasa Jawa itu. Tempat Nabi berbicara secara langsung dengan Allah. Karena kan dalam peristiwa Mi'raj, kalau Isra itu kan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu naik apa? Buraq. Tapi kalau Mi'raj itu artinya tempat untuk naik. Ya kayak tangga, tapi jenengan nggak usah tanya. Ini tangganya bagaimana itu? Itu nggak penting untuk ditanyakan. Ini tangganya bagaimana? Ya, yang penting Mi'raj itu artinya apa? Tempat untuk, alat untuk naik gitu. Bukan tempat ya, alat untuk naik gitu. Nah, Nabi ketika itu bertemu dengan para nabi. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Harun. Di langit kelima ketemu Nabi Musa. Kemudian di langit keenam yang pertama ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima ketemu Nabi siapa? Saya lupa. Di langit ke-6 itu ketemu Nabi Musa. Kemudian di langit yang ketujuh itu ketemu Nabi Ibrahim. Di langit yang keempat di langit kelima ketemu Nabi Idris ya. Saya ulangi lagi ya. Langit pertama itu ketemu Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Yang kedua, di langit lapis kedua itu ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya gitu. Nabi Isa kan dilahirkan tanpa bapak itu. Makanya Isa ibn Maryam. Yahya itu anak bibiknya Isa. Seorang nabi yang sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil kan itu. Di langit ketiga Nabi Yusuf yang terkenal dengan apa? Dengan jamal, yaitu ketampanan. Gantengnya. Kemudian di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Mohon maaf ya. Nabi Idris itu nabi yang pertama kali bisa menulis dengan pena. Makanya Idris itu dari kata darsun itu. Ada hubungannya itu. Dirosah, madrasah. Itu nabi yang sudah mengajarkan sesuatu dengan apa? Tulis menulis itu. Nah, kemudian di langit yang kelima itu ketemu Nabi Harun. Nabi Harun itu juru bicaranya Nabi Musa. Gitu. Karena Nabi Musa itu kan agak kidal ya. Karena tidak memiliki kecakapan dalam berbicara. Maka Nabi Musa meminta Allah supaya apa? Menjadikan Harun itu sebagai nabi atau jubir untuk menjelaskan dan berdebat dengan Fir'aun kan itu. Kemudian berikutnya langit ke-6 itu ketemu Nabi Musa, yaitu nabi yang disebut kalimullah karena secara langsung berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, ya, seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Dan seluruh nabi pasca Nabi Ibrahim pasti merujuk pada sosok Nabi Ibrahim. Sehingga tiga agama yang diistilahkan dalam studi perbandingan agama sebagai Abrahamic faith atau apa al-adyan as-samawiyah itu kan ada tiga agama samawi. Yang pertama Yahudiyah atau Judaism, yang kedua Masihiyah atau apa Christianity atau Kristen, kemudian yang ketiga Islam. Semuanya merujuk pada sosok Nabi Ibrahim. Ya contoh dalam agama Islam saja, setiap kita sholat kan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, menunjukkan kalau risalah Nabi Muhammad ini meneruskan jejak risalahnya Nabi Ibrahim. Dan di antara syariat kita banyak yang meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Contohnya khitan, kemudian apa lagi? Kemudian apa? Korban. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Pak?
Nah, pelaksanaan haji pun juga banyak merujuk pada sosok Nabi Ibrahim. Ya. Nah, nampak tilas sejak perjalanan Nabi Ibrahim. Dan setelah itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang mana Allah mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta. Itu diputuskan di Sidratul Muntaha. Di atasnya lagi itu ada Maqam Al-Mukafahah. Nabi kalau bahasa Jawa itu panggonan pasowanan. Nabi sowan kepada Allah itu. Nah, disitulah Nabi menerima perintah sholat gitu. Nah, sehingga dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Allah memfardukan atas umatku 50 sholat. Farajatu bidzalika hatta marartu ala Musa. Ketika Allah memfardukan kepada Nabi Muhammad khamsina sholatan, 50 sholat. Maka Nabi ketika itu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tadi di langit keberapa? Di langit ke-6. Langit ke-7 Ibrahim, Pak. Nah, itu. Berarti ketika Nabi turun ke langit ke-6 ketemu Musa. Ketika itu Musa bertanya kepada Nabi, "Ma faradallahu laka ala ummatika?" Wahai Nabi Muhammad, apa yang difardukan oleh Allah kepadamu atas umatmu? Maka Nabi menjawab apa? Faradhu khamsina sholatan. Allah memfardukan 50 sholat. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan, farji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalik. Suruh kembali ke Allah, atau farji maka kembalilah ila rabbika ke Tuhanmu, fa inna ummataka sesungguhnya umatmu la tutiku dzalik, tidak akan mampu melaksanakan 50 sholat. Kenapa kok Nabi Musa memberikan testimoni kepada Nabi Muhammad bahwasanya umatnya Nabi Muhammad tidak akan mampu? Karena Nabi Musa kan nabi yang lebih dahulu daripada Nabi Muhammad, yaitu mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir ke tanah perjanjian. Itu Bani Israel kan umat yang cukup ndablek gitu. Artinya melete dan ndablek. Bani Israel saja yang kayak gitu, Nabi Musa sudah memiliki banyak pengalaman, yang mana Bani Israel ini kan juga orangnya kuat-kuat gitu. Secara fisik kuat gitu. Secara intelektual juga luar biasa. Tetapi tadi Nabi Musa karena memiliki banyak pengalaman dan melihat umatnya Nabi Muhammad ini secara fisik juga nggak begitu kuat gitu, sehingga Nabi Musa bilang fa inna ummataka la tutiku dzalik, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan 50 sholat. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengurangi, bahwa doa maka mengurangi sapa Allah syatroha, setengahnya. Kalau 50 setengahnya ya 25. Farajatu ila Musa qultu wa doa syatroha. Setelah Allah bilang syatroha, setengahnya, Nabi Muhammad tetap menemui Nabi Musa, karena dianggap Nabi Musa ini yang sudah pengalaman membimbing umat sing super ngeyel, Pak. Super ngeyel ya. Nah, terus qultu wa doa syatroha. Nabi Muhammad menceritakan kepada Nabi Musa, Allah sudah mengurangi setengahnya. Nabi Musa tetap mengatakan roji robbaka, kembali ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutik, sesungguhnya umatmu tetap nggak bisa. Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan lagi kepada Allah, dikurangi setengahnya. Kalau tadi 25, setengahnya berapa, Pak? 12 setengah. Tapi belum tentu pendekatannya matematika ya, pokoknya setengah lah, setengahnya. Separuh, tadi kan 25 dikurangi separuh, dikurangi separuh lagi.
Nah, ternyata Nabi Musa tetap mengatakan apa? Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Suruh kembali lagi menemui Allah. Karena tadi 12,5 pun tidak akan mampu. Kata Nabi apa? Faraja'tuhu, maka saya kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman apa? Hiya khamsun wa hiya khamsun. Kalau begitu, sholat yang wajib itu 5 waktu, tapi nilainya khamsun, tetapi nilainya sama dengan 50 waktu sholat atau 50 sholat gitu. Artinya meskipun cuma 5 waktu atau 5 sholat, tapi nilainya sama dengan 50 sholat. Dan Allah mengatakan apa? La yubaddalul qawlu ladayya. Ucapanku atau firmanku ini tidak mungkin apa? Berubah. Artinya 50. Allah ngasih keringanan 5, tapi nilainya 55 sholat, tapi ganjarannya 50. Nah, ini kemurahan Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad. Nah, meskipun apa sudah dikorting 50, Pak. Kata Nabi Musa tetap apa? Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, meskipun 5 sholat itu umatmu tetap nggak kuat. Kata siapa? Nabi Musa. Tapi responnya Nabi Muhammad bagaimana? Istahya itu min rabbi. Saya sudah malu, minta apa? Keringanan lagi kepada Allah gitu. Artinya Nabi Musa sebenarnya apa? Sudah sudah memiliki pandangan berdasarkan pengalaman 5 sholat saja itu umatnya Nabi Muhammad tidak mampu. Makanya secara fakta ya masih banyak umat Islam yang sholatnya belum jangkep juga itu. Nah, itu. Ya itu historitas sholat ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita coba lihat Bapak dan Ibu sekalian bagaimana sholat yang ada di dalam HPT kita, yaitu putusan tahun 1929. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit supaya kita tahu bagaimana perspektif atau wawasan atau semangat ketarjian ketika kita melihat Kitabus Shalah putusan 1929. Di dalam kajian ketarjian ada istilah yang disebut wawasan ketarjian yang isinya perspektif atau semangat. Di antaranya wawasan ketarjian itu ada 5. Yang pertama, paham agama. Wawasan apa? Paham agama. Yang kedua, wawasan tajdid. Yang ketiga, wawasan toleransi. Yang keempat, wawasan keterbukaan. Yang kelima, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kita coba bahas secara singkat dan cepat ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama kita mulai yaitu wawasan paham agama. Wawasan paham agama itu apa? Wawasan paham agama itu dikembalikan pada definisi agama yang sudah diilmuskan oleh Majelis Tarjih di dalam kitab Masalah 5. Di sana ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama Islam, yang disebut agama Islam itu ma'angsalahullah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah, makbulah. Maksudnya sunnah sahihah atau makbulah itu meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Nah, ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, di sini langsung didefinisikan sumber agama. Sumber agama itu 2. Yang pertama Quran, yang kedua apa? Sunnah makbulah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Artinya hadis dhaif tidak boleh dijadikan landasan dalam beragama. Nanti kita lihat ya. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, dalam merumuskan norma atau tuntunan agama itu pasti landasannya Quran dan sunnahnya. Sunnahnya itu sahihah atau makbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif berarti tidak boleh dipakai. Ini nanti jenengan ingat-ingat ya. Yang kedua, wawasan tajdid.
Tajdid dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Tajdid dalam bidang akidah dan ibadah artinya apa? Purifikasi. Kalau purifikasi artinya apa? Mengembalikan kepada kemurnian akidah atau ibadah sebagaimana yang diperhatikan oleh Nabi atau yang diyakini oleh Nabi. Berarti di sini Muhammadiyah dalam bicara akidah dan ibadah ada semangat apa? Tajdid artinya apa? Purifikasi, yaitu apa? Mengembalikan. Kalau dalam konteks ibadah ya berarti ibadah yang sesuai dengan tuntunannya Nabi. Ya. Kalau dalam bidang muamalah duniawiyah, makna tajdid itu artinya dinamisasi. Maknanya apa? Mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya kalau Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah itu purifikatif. Tapi kalau muamalah duniawiyah apa? Dia berkembang sesuai dengan kemajuan zaman itu. Dan modernitas Muhammadiyah itu di sisi ini muamalat apa? Duniawiyah. Itu yang dimaksud apa? Wawasan tajdid. Berikutnya wawasan tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi. Artinya apa? Putusan tarjih tidak pernah menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain salah. Itu tidak pernah ya. Artinya ketika Muhammadiyah merumuskan pandangan agama baik dalam HPT atau TJA itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh majelis tarjih berdasarkan di Quran dan Sunnah makbulah. Tapi Muhammadiyah tidak pernah menganggap putusan yang berbeda dengan putusan tarjih itu salah. Contoh yang sederhana saja Pak atau Bu. Kalau kita di Muhammadiyah tidak kunut ya. Dan kalau misalnya Masjid Muhammadiyah atau Muhammadiyah di situ kunut subuh, maka nggak boleh. Tapi bukan berarti kita apa menganggap orang yang kunut subuh di masjidnya sendiri gitu. Yang berikutnya keterbukaan, infitah. Keterbukaan itu apa maksudnya? Muhammadiyah terbuka bahwasanya putusan atau fatwanya itu boleh dikritik dalam proses apa? Perbaikan. Artinya kalau ditemukan dalil-dalil yang dianggap kuat, yang lebih argumentatif, boleh diajukan kepada majelis tarjih. Dan nanti majelis tarjih akan mengevaluasi atau mengkoreksi kembali. Apakah ini tidak lenye-lenye, Bapak dan Ibu sekalian? Biasanya kalau kita di desa semacam itu, ya, namanya mujtahid itu pasti pendapatnya itu bisa mengalami apa? Evaluasi atau perbaikan. Wong Imam Syafi'i saja punya qaul qadim, punya qaul jadid. Ya, bagi yang tidak tahu memang tidak pernah tidak mendalami mazhab Syafi'i. Kalau mengkaji mazhab Syafi'i ya pasti tahu. Mazhab Imam Syafi'i itu dua pendapat gitu. Dulu qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Irak gitu. Ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir namanya qaul jadid gitu. Di Imam Syafi'i saja punya dua pendapat. Contohnya, misalnya dulu ketika Imam Syafi'i masih di Irak atau di Baghdad, Imam Syafi'i itu bilang tayamum itu sampai ila rusgoin, sampai ke dua pergelangan tangan. Ini yang sama dengan pandangan majelis tarjih. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir malah dirubah sampai ke sikut. Artinya ini kan perubahan. Meskipun mungkin bagi kita wong wis apik-apik basa Jawa nih, wis apik-apik teko apa? Teko pergelangan yang hadisnya kita anggap sahih kok malah dirubah sampai sikut. Padahal sampai sikut itu kan berdasarkan hadis apa? Ibnu Umar yang mana hadisnya itu mauquf, tidak sampai pada Rasulullah gitu. Tapi itulah ijtihad. Ijtihad itu apa? Bisa berkembang dan berubah karena ilmu pengetahuan kita itu kan tetap berkembang. Nah, orang yang tidak mengalami perkembangan pemahaman, memang dia tidak belajar. Itu intinya Pak ya. Dan semakin orang belajar itu kan artinya apa? Kadang pandangannya bisa berubah. Berikutnya ya, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab. Artinya apa? Muhammadiyah dalam memahami agama itu langsung kepada Quran dan As-Sunnah.
Tetapi melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada, baik usul fikih sebagaimana dalam yang dikembangkan oleh ulama klasik ataupun metode-metode ijtihad yang terbaru. Kita punya beberapa metode, Pak. Kemarin kita bahas apa? Hierarki jenjang norma. Itu kan metode ijtihad terbaru. Artinya apa? Muhammadiyah tidak pernah menafikan pendapat-pendapat fuqaha atau pendapat-pendapat ahli fikih. Pendapat ahli fikih itu penting untuk dipertimbangkan. Nah, sehingga Muhammadiyah dalam merumuskan fatwa atau putusan itu tetap mengacu pada kitab kuning. Bukan berarti kitab kuning nggak penting atau pendapat para ulama. Tetapi kitab kuning itu tidak dikultuskan. Artinya boleh diterima dan boleh tidak. Tapi tetap dipertimbangkan dalam mengkaji Quran dan hadis atau sunnah. Sehingga kesimpulan kita apa, Pak? Muhammadiyah tidak bermadhab, tetapi juga tidak anti madhab. Nah, karena fikih yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu mempertimbangkan pendapat lintas mazhab. Tapi yang dijadikan acuan itu ya dalilnya, Quran dan sunnahnya. Artinya yang kita pakai itu ya ini Quran, ini sunnahnya. Tetapi cara memahaminya tetap apa? Melibatkan atau mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama. Bukan berarti Muhammadiyah anti ulama, cukup Quran dan hadis, bukan semacam itu ya. Oke, kita coba lihat Bapak dan Ibu sekalian ya. Di kitab sholah kita, putusan Solo 1929. Ini saya tulis beberapa perbedaan antara pandangan tarjih dengan madhab Syafi'i. Artinya 1929 Muhammadiyah itu sudah tidak mengikuti madhab Syafi'i. Gitu. Saya catat beberapa perbedaan yang perbedaan ini sangat signifikan dan bahkan terkadang menjadi politik identitas, Pak, di masyarakat ya. Misalnya yang pertama, niat sholat tidak ditalafutkan, tidak pakai usoli. Ini nanti kita bahas satu persatu ya. Yang kedua, bacaan sholawat sudah tidak pakai sayyidina. Yang ketiga, setelah tasyahud awal itu ternyata masih ada doanya. Kalau madhab Syafi'i kan tidak ada, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus apa? Terus bangkit, Pak. Salam sholat itu kalau madhab Syafi'i nggak lengkap, cuma assalamualaikum warahmatullah sebagaimana di masjid-masjid umum. Tapi HBT kita malah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dalam madhab Syafi'i antara laki-laki dan perempuan dalam sholat itu dibedakan secara khusus dalam rukuk dan sujud. Artinya kalau wanita itu sebagian anggota tubuhnya ditempelkan atau digabung dengan anggota tubuh yang lainnya dalam rukuk dan sujud ya, atau ditempelkan satu anggota dengan yang lainnya. Nanti kita bahas secara khusus. Yang pertama, Pak, masalah apa? Talafut biniyat. 1929 Muhammadiyah sudah bilang kalau mau sholat itu cuma dikatakan idza qumta ila sholah, kalau engkau mau sholat fakul Allahu akbar, suruh apa? Mengucapkan takbir. Ini yang disebut apa? Takbiratul ihram. Mukhlison niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Tidak disebutkan talafut biniyat. Padahal dalam mazhab Syafi'i disunahkan apa? Talafut biniyat. Jadi orang mau sholat, misalnya besok kita mau sholat apa? Duhur. Usolli fardhu duhri rakaataini mustaqbil al-kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, itu namanya talafut biniyat. Kalau kita baca, Pak, ternyata pandangan majelis tarjih ini ada kitab fikih mazhab Syafi'i yang mendukung kalau mau sholat itu tidak perlu ditalafutkan. Misalnya ini di kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini kitab mazhab apa? Syafi'i, tapi dia mendukung yang tidak pakai talafut. Coba kita baca ya. Wa mahallun niyati al-qalbu, tempat niat apa?
hati. Fa inna wa biqalbi duna lisani ajza'ahu. Kalau seseorang niat dengan hatinya, tidak dengan lisannya, sholatnya sah. Artinya dalam mazhab Syafi'i jenengan tidak mau talafut biniat, itu tetap sah. Artinya nggak boleh orang apa? Misalnya orang Muhammadiyah sholatnya nggak usoli. Ini nggak sah. Itu nggak ada. Itu kalau bilang itu berarti nggak baca kitab apa Syafi'i. Karena itu hanya sunnah. Artinya kalau apa orang niat dengan hati, lisannya enggak, tetap dianggap sah. Atau misalnya lisannya besok sholat duhur, tapi hatinya besok pagi kan, sholat duhur, tapi lisannya kebleset apa sholat duhur. Dan sholat subuh, lisannya sholat duhur. Itu sudah dianggap sah. Karena kan yang dinilai apa? Hati. Itu. Wa min ashabina, di antara sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syafi'i, man qol, ada yang berpendapat yanwi bil qalbi, seseorang niat dengan hati, wa yatalafat bil lisan, dan melafatkan dengan lisan. Di antara sebagian sahabat Imam Syafi'i. Tapi kata pengarang kitab Al-Muhadzab, walaysa bisyai', pendapat ini tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak betul. Kenapa? Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu menyengaja dengan hati. Ini pendapat siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini dalam adab apa? Syafi'i. Artinya kalau Muhammadiyah misalnya tidak talafut biniat, bukan berarti apa? Itu bid'ah atau menyimpang, bukan. Karena di dalam adab Syafi'i juga ada sebagian pendapat yang memang tidak dianjurkan untuk talafut biniat itu. Ya, kadang itu. Berikutnya, doa iftitah di HPT kita 1929 itu ditampilkan dua varian. Artinya Muhammadiyah tadi meskipun semangatnya apa? Tajdid. Tajdid itu apa? Mencari format ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi tidak pernah menafikan pluralitas dalam pelaksanaan selama dalilnya itu dari sunnah makbulah. Contohnya apa? 1929 Muhammadiyah sudah mengakui bahwasanya doa iftitah itu dua. Yang pertama doa iftitah hadis Abu Hurairah, yaitu apa? Allahumma ba'id. Itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, doa hadis Ali bin Abi Thalib atau doa iftitah Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau di Muhammadiyah diamalkan secara lengkap ya. Meskipun kalau di masyarakat itu boleh sampai apa? Wa ana minal muslimin. Tapi padahal hadisnya itu masih panjang gitu. Nah, karena kesuwen Pak. Dalam mazhab Syafi'i ya, doa yang lengkap, ini doa yang lengkap, ini di kitab Al-Muhadzab ya. Ini saya kasih diding ini ya Bapak. Kasih apa? Kasih isyarat ya Pak jenengan. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Ini kan panjang toh sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Kitab apa? Al-Muhadzab. Karyanya siapa? Dalam mazhab apa? Syafi'i. Kalau Muhammadiyah mengutip lengkap, memang dalam mazhab Syafi'i di kitab Muhadzab ya lengkap. Maksud saya itu loh. Artinya bukan berarti Muhammadiyah aneh-aneh, bukan. Memang dalam mazhab Syafi'i semacam itu kan itu. Ya. Tapi kenapa kok yang diletakkan di doa yang pertama itu Allahumma ba'id? Karena tingkatan hadis sahih itu kan yang pertama apa? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua apa? Ma rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga ma rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Oleh sebab itu kalau di Muhammadiyah yang pertama itu Allahumma ba'id memang dari segi sanad lebih sahih atau lebih kuat karena muttafaqun alaih. Tapi apakah wajah itu tidak boleh diamalkan? Ya boleh, karena hadisnya sahih rawahu Muslim, tapi lebih kuat Allahumma ba'id. Meskipun dua-duanya sama-sama apa?
sahih dan boleh diamalkan kedua-duanya. Oke. Berikutnya, Pak. Di HPT kita 1929. Dulu, Pak. Di HPT kita itu sebelum baca amin itu ada Robbi Firli amin. Itu kalau di HPT Robbi Firli amin. Nanti jenengan lihat di Fikih Islami Sulaiman Rosyid. Di sana ada hadis Wa'il ibn Hujr. Fikih Islami Sulaiman Rosyid ini terkenal, Pak. Sampai sekarang kan masih dicetak. Sampai cetakan berapa itu. Sangat populer. Itu kitab fikih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia pertama yang paling lengkap. Gitu. 1935 Sulaiman Rosyid itu sudah lulus Al-Azhar. Gitu. Dia menulis buku namanya apa? Fikih Islami. Di sana menyebutkan hadis Wa'il ibn Hujr. Kalau Nabi itu sebelum amin bilang Robbi Firli. Tapi di HPT kita, Pak, dulu 1929 itu masih pakai Robbi Firli. Tapi setelah tahun 1936 bacaan Robbi Firli itu dikaji lagi dan pada muktamar ke-26 dinyatakan hadisnya apa? Dhaif. Artinya di sini apa? Muhammadiyah mengakui prinsip apa? Keterbukaan. Putusannya boleh dikaji kembali dan itu wajar. Dulu kita pernah pakai Robbi Firli, setelah kita kaji ternyata hadisnya dhaif, maka kita cabut putusan kita. Bukan berarti ilmunya tetap saja, bukan, Pak. Bisa berkembang. Ini ya. Berikutnya, kalau kita lihat di dalil isti'adzah, Pak, dalam sholat itu kan ada kesunahan apa? Isti'adzah. Bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kita baca lil qiraah ketika kita mau baca Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, karena perintahnya kan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya baca Quran di mana saja, di sholat, dalam sholat, au kharija sholat, atau di luar sholat. Tetapi di samping dalil Quran, dalil yang ditampilkan oleh tarjih itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim qalahu fil muhadzab. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Artinya majelis tarjih tetap mengutip kitab madhab. Tadi kan majelis tarjih apa? Tidak bermadhab tetapi juga tidak anti madhab. Artinya kitab-kitab madhab itu masih dipertimbangkan dalam apa? Menentukan diktum baik putusan atau fatwa. Tapi yang ditampilkan ini dalilnya bukan pendapatnya. Tapi tetap kitab madhab itu penting, itu maksud saya gitu. Kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, Pak atau Bu ya. Di Fathul Mu'in bilang bacaan amin itu boleh ditambah Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Amin Rabbal Alamin. Sebelumnya ada Rabbi Firli Amin Rabbal Alamin. Bahkan di I'anatu Thalibinya itu kayak jenengan sampaikan tadi apa? Rabbi Firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat juga, Pak. Tapi di anak talibin itu boleh ditambahi wali walidayya walil jami'il muslimina amin. Tapi masalahnya tambahan ini ada dalilnya atau enggak? Enggak ada. Tapi apakah disebutkan di kitab kuning? Ada, ini disebutkan di anak talibin. Apakah kitab kuning itu selalu betul? Ya, karena tidak ditemukan hadisnya berarti tidak kita terima, karena ini pendapat yang apa? Tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis, meskipun disebutkan di kitab apa? Kuning. Itu maksud saya gitu loh. Artinya apa? Meskipun ini rumusan kitab kuning, karena dalilnya tidak ditemukan, ya tetap kita tidak
amalkan. Ini prinsip apa tadi, semangat apa? Tajdid. Nah, itu maksud saya itu. Berikutnya, doa di antara dua sujud. Doanya apa? Kalau di HPT kita itu doanya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu cuma 5 saja, Pak. Allahumma firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5. Ini hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Turmudi. Tapi kalau di masyarakat, doa di antara dua sujud itu berapa, Pak? Tadi loh, Rabbi firli apa, Pak? Warhamni terus, wajburni terus, warfa'ni terus. Enggak, biar saya ikuti, Pak. Apa Rabbi firli, pelan-pelan dulu. 1, warhamni terus, wajburni 3 terus, warfa'ni terus, wahdini 5, wa'afini, wafu'ani warzuqni. Belum, Pak, intinya 8. Intinya apa? 8. Dari 8 itu, Pak, kalau kita lihat di kitab fikih Syafi'i di Syarah Umdatus Salik dan I'anatul Thalibin ya. Coba di sana dikatakan Allahumma firli warhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni. Riwayat Abu Dawud dan Turmudi, kecuali Abu Dawud mengatakan wa'afini sebagai pengganti wajburni dan menggugurkan wa'afini. Kemudian Ibnu Majah menambah warfa'ni, tetapi tidak mengatakan wahdini dan wa'afini. Dan mengumpulkan, Imam Hakim itu mengumpulkan antara keduanya, akan tapi tidak mengatakan wa'afini. Tapi kesimpulannya, Pak, dari 8 itu yang menjadi catatan kita, Pak, walam yarid, dan tidak terdapat fil ahadis, dalam hadis-hadis ziyadah wa'fu anni. Tambahan wa'fu anni ini yang tidak ditemukan di dalam hadisnya. Artinya kalau yang 7 tadi itu ada, yang paling terakhir wa'afini ada, yang wa'fu anni ini loh yang tidak disebut, tidak terdapat dalam hadis manapun. Oleh sebab itu dalam Syarah Umdatus Salik, pengarang Umdatus Salik yaitu Ibnu Naqib itu tidak menyebutkan wa'fu anni. Dan siapa yang menambah, Pak? Di I'anatul Thalibin dikatakan Zada menambah siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali, wa'fu anni. Berarti yang menambah siapa? Imam Ghazali, bukan tambahan dari Nabi, karena tidak ditemukan di satu kitab hadis manapun. Sehingga kalau kita beribadah dalam rumusan agama di Muhammadiyah, sumbernya apa? Quran dan hadis. Ini pendapatnya siapa? Imam Ghazali. Kalau pendapatnya Imam Ghazali tidak ada landasannya dari Quran dan hadis, meskipun baik, boleh diamalkan nggak? Nggak boleh. Tapi kalau pernyataan Imam Ghazali ada dalil Quran dan sunnahnya, ya Bu, boleh. Meskipun baik, wa'fu anni itu kan maknanya baik. Tapi kan masalahnya kan nggak ada dasarnya. Sehingga yang wa'fu anni tidak kita baca atau amalkan. Kalau jenengan pakai 5 saja boleh. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ditambahi apa? Warfa'ni wahdini wa'afini boleh. Tapi yang wa'fu anni ini yang tidak ada. Karena yang tadi warfa'ni wahdini wa'afini itu meskipun tidak ada di HPT kita, ada di riwayat yang lain. Tapi yang terakhir ini wa'fu anni ini yang tidak ditemukan di satu kitab hadis manapun. Sehingga karena kita di Muhammadiyah landasan beragama Quran dan hadis sahihah atau makbulah, ini pernyataan ulama, meskipun baik ya tidak bisa kita amalkan. Oke, berikutnya, Pak. Doa setelah tasyahud awal ada nggak? Dalam mazhab Syafi'i apa? Setelah tasyahud awal itu cukup baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad terus apa, Pak? Bangkit. Kenapa? Karena tasyahud awal itu
di Fathul Mu'in dikatakan ya, wa amat tasyahud awal, adapun tasyahud awal fayukrah maka dimakruhkan fihi dalam tasyahud awal apa ad-du'a'u berdoa libinaihi ala takhfif, karena tasyahud awal itu disuruh dipercepat sehingga sholawatnya pun tidak dibaca lengkap. Tapi kan itu ijtihad apa ulama. Apakah Nabi pernah melakukan itu? Tidak. Nabi cuma mengatakan apa? Idza jalasa fi raq'ataini al-ulayan. Nabi itu, maksudnya Ibnu Abbas yang mengatakan, Nabi itu kalau duduk di dua rakaat yang pertama, ka'annahu ala rodfi, seakan-akan dia berada di batu yang panas, hatta yakum, sampai berdiri. Berarti apa Nabi? Cepat. Tapi cepatnya apakah tidak baca sholawat, Pak? Baca, tapi dipercepat. Tapi menurut Imam Syafi'i, maksudnya bukan semacam itu. Maksudnya Nabi cukup baca tasahud dan sholawatnya pun tidak lengkap. Tapi kan itu pemahaman saja, Pak. Bisa jadi dipahami Nabi tetap baca doa lengkap tapi dipercepat. Itu maksud tarjih semacam itu, memahami hadis ini. Sehingga di HPT kita dalam tasawuf awal itu dibaca doa, sholawatnya lengkap, dan bahkan ada tambahan doa lagi. Dan ini rata-rata di kalangan Muhammadiyah juga belum banyak diamalkan, Pak. Doanya apa? Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dibaca setelah tasyahud awal. Atau kalau menurut HPT jilid 3 boleh yang jenengan hafal itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu. Kenapa kok demikian? Karena dalam hadisnya, Pak, setelah Nabi mengajarkan tahiyat ya, at-tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibat dan seterusnya, Nabi bilang apa? Tsumma liyatakhayyar ahadukum, kemudian seseorang di antara kamu memilih minat doa a'jabahu ilaih, dari doa yang ia heran padanya, falyad'un, dan hendaklah dia berdoa bihi, dengan doa itu, rabbahu, Tuhannya. Artinya kan ada perintah untuk berdoa. Di tasyahud mana? Tidak dijelaskan. Yang penting setelah tasyahud. Padahal tasyahud itu ada dua. Berarti ya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sehingga kesimpulan majelis tarjih, setelah tasyahud awal pun ada doanya. Itu ya maksudnya. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i kan sholawatnya saja tidak lengkap. Berikutnya, sebelum kita selesai kajian kita, bacaan Sayyidina. Ini menjadi politik identitas, Pak. Ya kan, kalau tidak pakai Sayyidina ya Muhammadiyah, kalau pakai Sayyidina ya. Tapi yang menariknya, Pak, 1929 ketika Muhammadiyah menyebutkan redaksi sholawat itu tanpa Sayyidina, ternyata yang dikutip itu kitab Wafil dan di dalam kitab kitabnya siapa? Imam Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah, anin Nabi annahu kana yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya Muhammadiyah atau Majelis Tarjih itu justru mengutip kitab kitab induk dalam madzhab Syafi'i, karyanya Imam Syafi'i. Artinya kalau kita nggak pakai Sayyidina itu kita lebih Syafi'iyah itu. Orisinil karena mengikuti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i kan tidak pakai Sayyidina. Karena Sayyidina itu kan pandangan ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirah, Pak, atau mutaakhirin ya, yang belakangan. Berikutnya, salam itu lengkap atau tidak? HPT kita bilang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1929 ya, Pak. Meskipun kalau setelah Monas Tarjih 2010 di Malang, itu Muhammadiyah menempuh apa? Tanawwu' fil ibadah. Sekarang boleh salam lengkap, boleh tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi juga boleh sekarang. Tapi dulu itu kita pilih lengkap. Kalau lengkap itu menyalahi pendapat mazhab apa? Syafi'i. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i, Pak, ini di Fathul Mu'in ya. Coba di sana apa? Disunatkan
rahmatullah. Aslinya assalamualaikum warahmatullah. Tapi ma'aha, maksudnya ma'aha itu maksudnya assalamualaikum bersama rahmatullah. Duna wa barakatuh. Tanpa wa barakatuh. Berarti cuma assalamualaikum warahmatullah. Tapi tidak wa barakatuh. Itu dalam atau apa? Syafi'i. Sehingga sampai sekarang di masjid umum pasti sholat itu imamnya pasti salamnya enggak lengkap. Karena itu mengikuti mazhab Syafi'i. Gitu. Tapi justru Muhammadiyah pilih lengkap tahun 1929. Yang menarik, Pak, ketika menyebutkan hadisnya itu ternyata dinukil dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya apa? Syafi'i. Dan satu-satunya hadis yang menyebutkan bacaan salam ini hanya satu ini di Bulughul Maram, yaitu hadis Wa'il ibn Hujr. Kata beliau apa? Sholat itu saya sholat ma'an Nabi bersama Nabi. Fakana yusallimu an yamini. Nabi salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap atau enggak? Lengkap. Wa an shimali ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap atau enggak? Lengkap. Justru Muhammadiyah apa? Mengikuti pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun mazhabnya Syafi'i, tapi beliau menilai salam lengkap itu sanadnya sahih atau enggak? Coba kata Ibnu Hajar apa? Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Berarti sanadnya sahih enggak menurut Ibnu Hajar? Sahih. Ini pakar hadis dalam mazhab Syafi'i. Karena ada anggapan di antara Imam Nawawi menilai bahwasanya riwayat salam yang lengkap itu riwayat fardah. Riwayat fardah itu riwayat satu perawi. Kemungkinan dia anomali. Anomali itu apa? Menyimpang dari periwayatan mayoritas sehingga hadisnya itu dhaif. Tapi ternyata Pak, pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari tadi berkata apa? Salam itu kalau menurut mazhab Syafi'i ada kesunahan nambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi tidak usah wabarakatuh. Alal mangkul. Sesuai yang dipindah dari Imam Syafi'i. Tapi fi ghairil janazah. Bukan selain sholat jenazah. Makanya kalau di Indonesia sholat jenazah, salamnya apa? Lengkap atau enggak, Pak? Lengkap. Karena mengikuti Fathul Mu'in ini fi ghairil janazah. Dan itu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Meskipun demikian, pengarang Fathul Mu'in itu membantah mazhab Syafi'i. Ini ulama mazhab Syafi'i bantah-bantahan itu biasa. Lakin ukhtira akan tapi dipilih nadbuha. Menambahi wa barakatuh. Li subutiha karena adanya hadis min iddati turuq dari beberapa riwayat. Berarti menurut kitab Fathul Mu'in pun salam lengkap itu disunahkan dan bahkan ada riwayat yang cukup banyak. Bukan sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dianggap riwayat fardah. Artinya kalau Muhammadiyah itu agak berbeda dengan mazhab Syafi'i 1929 itu karena tadi menurut Bulughul Maram semacam itu. Fathul Mu'in juga mendukung pandangan Muhammadiyah yaitu kesunahan salam apa? Lengkap. Ini sejarah perumusan, Pak. Meskipun kalau kita sekarang ya boleh diamalkan duanya. Maksudnya salam lengkap ya boleh. Atau sampai assalamualaikum warahmatullah kanan ke kiri ya boleh. Karena dua-duanya dianggap hadisnya apa? Sahih. Tapi sejarahnya semacam itu ya. Kalau di Muhammadiyah dulu salamnya lengkap 1929 sampai 2010 karena 2010 baru dibahas tentang apa masalah salam. Dan ternyata ketika diteliti dua-duanya boleh dipakai. Berikutnya ini yang terakhir. Apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat? Di HPT kita Pak, di paling bawah ya, di sana ada mulakhadah, perhatian. Wala farqa baina rajuli wal mar'ah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan fi hadhil kaifiyah dalam tata cara salat. Ya memang dikatakan li adami wurudil hadis bidzalik. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang apa? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Berarti hukum asalnya salat
bagi laki-laki sama dengan sholat bagi perempuan. Ya memang ada riwayat dari Nabi yang Nabi memerintahkan apa? Wanita menggabungkan sebagian anggota ke sebagian yang lain di dalam sholat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Zaid ibn Abi Habib. Tapi apa? Illa anna hadzal hadis mursalun. Akan tapi hadis ini mursal. Artinya apa? Kita tidak bisa anggap hadis yang sahih sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau diamalkan. Nah, itu. Kenapa kok mazhab Syafi'i pakai pendapat tadi, Pak? Kalau laki-laki kalau perempuan sebagian anggota tubuhnya ditempelkan ke sebagian yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Al-Muhadzab itu lebih pada dalil taklili, Pak, dalil rasionalitas. Ya ini ya, kalau kita baca Al-Muhadzab, orang yang sujud itu disunahkan apa? Kedua sikutnya itu dibenggangkan dari lambungnya. Tidak gini ya, tapi dibenggangkan. Artinya tidak ditempelkan. Alasannya apa? Hadis Abu Qatadah, Nabi itu kalau sujud apa? Kana idza sajada, kalau Nabi itu sujud jafa adodaihi anjanbai. Nabi apa? Membenggangkan kedua ini loh, Pak. Adod itu kedua bahu ini loh. Dari lambungnya sehingga tadi hatta yuro bayadu ibtoi, sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi. Artinya tidak ditempelkan. Tapi coba dalam Al-Muhadzab dikatakan wa ingkanat imro'ah. Kalau yang sholat itu wanita, dhammat ba'daha ila ba'din. Dia menempelkan anggota sebagiannya ke sebagiannya. Li anna dzalika astarulaha. Karena yang demikian itu lebih memproteksi wanita. Tapi ini kan dalil akal, Pak. Padahal kita kan Quran dan sunnah, sehingga meskipun ini secara logika itu rasional, Pak, tapi tidak ditemukan hadis yang sahih, maka tidak kita amalkan. Meskipun alasannya mazhab Syafi'i tadi lebih memproteksi aurat wanita, tapi kan masalahnya ini ibadah. Oke ya, maksud saya. Berikutnya, Pak, ini yang terakhir ya. Meskipun kita tadi bahas beberapa perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan tarjih, tetapi sebenarnya ada juga persamaan antara tarjih dengan mazhab Syafi'i. Misalnya tata cara mengangkat tangan. Itu sama. Hadwal mangkibain itu apa? Yaitu ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah, ujung jari yang atas. Yang apa? Punggung telapak tangan yang bagian luar itu sejajar dengan mangkibain. Bau. Atau pundak. Mangkibain itu kan pundak sama bawah, tulang yang menghubungkan antara pundak dengan tangan. Itu artinya dulu sama. Kok dulu ya, sampai sekarang sama ya. Artinya cara takbir Muhammadiyah dengan mazhab Syafi'i sebenarnya apa? Sama. Tapi ini diarahkan ke kiblat, bukan gini ya. Apalagi ini ditempelkan tidak ya. Kemudian doa tawajuhnya juga sama. Artinya apa? Ada Allahumma wajah tuh ini kan sama dengan mazhab Syafi'i. Meskipun hadis yang pertama atau pilihan yang pertama apa? Allahumma baik. Isti'adzah dalam HPT kita itu dibaca fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, karena isti'adzah itu lil qiraah, untuk baca Quran ya. Sedangkan tiap rakaat kan ada bacaan Quran, sehingga bacaan isti'adzah itu setiap rakaat. Artinya apa? Bukan sebagaimana pendapat Imam Syaukani yang menganjurkan hanya di rakaat yang pertama. Kenapa? Karena dianggap sholat itu bacaannya satu paket, sehingga cukup di rakaat yang pertama. Misalnya ini contoh yang politik identitas ya. Kunut subuh itu sebenarnya 1929 Muhammadiyah masih pakai kunut subuh, Pak. Ini HPT-nya. Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Coba kalau baca ya. Wa fi raq'ah atsaniyah, di dalam rakaat yang kedua, min sholati subhi, dari sholat subuh, ba'da qaulika, setelah ucapan engkau Rabbana walakal hamdu, indal i'tidal, ketika apa?
i'tidal. Fad'u bihadza du'a. Maka berdoalah dengan doa ini. Doanya bagaimana? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sebagaimana doa kunut yang ada di masyarakat ya. Tapi ditarji au bisyai'in min adiyatul Quran, atau dengan sesuatu dari doa-doa Quran. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza benar. Dulu boleh juga doa sabu jagat buat kunut. Ini di HPT cetakan pertama dan cetakan kedua, Pak. Saya punya ini. Kalau jenengan beli HPT sekarang sudah enggak ada. Doa kunut ini sudah dihapus. Baru 1972 di Muktamar Wiradi sama Muhammadiyah mengkaji ulang tentang hadis-hadis kunut. Karena dinyatakan hadis-hadis kunut itu hadisnya apa? Dhaif. Termasuk Allahumma hdini ini kan untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Gitu. Karena hadis Hasan ibn Ali. Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fi kunutil witri, bukan fi kunutis subhi. Ketika Rasulullah mengajarkan cucunya, yaitu siapa? Al-Hasan ibn Ali, anaknya Ali ibn Abi Thalib, Hasan dan Husain. Tapi ini kepada Hasan itu ke kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Sehingga kalau doa ini untuk kunut subuh itu dianggap majelis tarjih bermasalah. Sehingga apa? Tidak kita amalkan. Artinya nih apa? Tadi ada prinsip keterbukaan. Boleh dikaji ulang. Ya. Mungkin demikian kajian kita dengan melihat historitas sholat, ya, sejarah bagaimana sholat itu difardukan, dan juga kita melihat kitabus sholah, yaitu putusan HPT kita yang pertama, yaitu tahun 1929 di Solo, dan kita sudah lihat tadi beberapa perbedaan dan beberapa persamaan dengan madhab Syafi'i. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya awali dari yang online dulu ya. Silakan Pak. Nah, ya silakan, monggo Pak.